Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana, maka barang siapa, yarju, yang mengharapkan, liqa'a rabbi, perjumpaan dengan Tuhannya. Setiap kita pasti merindukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaratnya sederhana. Yang pertama, falyamal amalan sholihan, agar kita ini beramal yang soleh. Nah, syarat yang kedua, tidak cukup beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh ketika kita ibadah itu menyekutukan dengan Allah, walaupun dengan sesuatu apapun. Artinya harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dua syarat ini sudah terpenuhi, pasti kita akan dapat janjinya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi apa yang telah dijanjikan untuk kita semua, untuk para hamba-hambanya. Kelihatannya sederhana, tapi kalau ditafsirkan, Masya Allah. Misalnya syarat yang pertama, yang dituntut oleh Allah itu adalah amal yang soleh. Apa maksudnya? Memang soleh itu punya makna beragam. Bisa berarti bagus, imro'atun sholihah berarti cantik, tapi juga bisa berarti cocok atau sesuai. Nah, tentu dari sekian ragam makna ini, yang mendekati itu adalah pemakna yang terakhir. Bagaimana kiprah kita ini cocok atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada di antara kita ingin sholat yang soleh, Allah sudah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ingin sholat yang soleh,
sudah ada kok keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah dawuh, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Shallu, kalian supaya sholat, kama sebagaimana ra'aitumuni, kalian menyaksikan aku usolli, bagaimana unggah-ungguh sholatku. Tidak gampang. Bagaimana kita bisa bercermin dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Memang ada yang dianggap amalan itu baik, tapi belum tentu yang baik itu nilainya soleh, belum tentu. Istilahnya sesuai dengan standarisasi. Bapak Ibu, kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, saya yakin pernah melihat orang takbiratul ihram itu sedekapnya bukan pada dada, tetapi miring begini. Coba bertanya, jangan disalahkan dulu sesuai dengan kacamata kita. Ndak bapak, ndak ibu, kalau di midholat itu kan kelihatan. Tapi kalau di dalam Masjid Nabawi ndak kelihatan, sudah diseket sedemikian rupa sampai mendelik, cekrek, masuk penjara gitu. Tapi kalau di midholat, di payung-payung itu, wah, bisa kita saksikan, wabil khusus teman-teman yang dari Afrika. Termasuk teman satu kuliah saya dulu, sedekapnya begitu. Dari Eritrea ini. Saya tidak boleh nyalakan. Apalagi dengan kacamata saya. Karena kapasitas sebagai mahasiswa, pasti dia ditokokkan oleh masyarakatnya. Karena pinternya itu, dia akhirnya bisa mendapatkan beasiswa kuliah di Madinah, Jamiah Islamiyah. Tidak mungkin ini sembarang orang. Dicoba diskusi. Kenapa kok sedekapnya seperti itu? Jawabannya menarik. Kita diingatkan oleh hadis yang sahih. Ala fa inna fil jasadi mudghah. Sampai apal tuh ya. Karena seringnya diskusi. Ketahuilah, di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Dawuh Kanjeng Nabi begitu. Fa idza saluhat saluha sairu amali. Kalau segumpal darah yang kecil ini baik, bagus, mencerminkan kebagusan jiwa raganya, seluruh jasadnya. Tutur katanya baik, pendengarannya baik, tangannya baik, kakinya baik, Masya Allah. Tapi kata Rasulullah, faida fasadat, kalau segumpal darah ini sudah rusak, fasadal jasadu kullu, jasad seluruh kujurnya ini cermin ketidakbaikan.
melihatnya sudah bukan kebaikan, mendengarnya bukan kebaikan, lisan mestinya untuk wirid, senengannya untuk ngerumpi, ya, gitu. Telinga mestinya untuk dengar tausiah, dengarkan apa? Berita-berita hoax, gitu. Apa segumpal darah itu? Ala wahya qalb. Ada yang menerjemahkan qalb itu hati. Sehingga pikiran jalan. Dari kita mendekap dada, ada apa sih di dalam dada? Jantung kali. Kan lebih afdol, lebih utama kita menjaga hati. Jadi begitu. Karena diskusi itu ingat terus kita, enak. Jadi diskusi itu kita jadikan media tolabul ilm, bukan cari menang dan kalah. Hakikat di dalam fikih yang rukun itu kan takbirnya, Allahu Akbar. Angkat tangan kayak nggak angkat tangan, angkat tangannya sejajar pundak, daun telinga, mungkin tinggi-tinggi, itu tidak ada kaitan sah dan tidaknya sholat. Itu hanya terkait sempurna atau kurang sempurnanya sholat. Sedekah juga begitu, mau sedekah kek, mau irsal kek, mau taruh dada, taruh pusar, taruh hati, ini tidak ada korelasi sah dan tidaknya sholat. Ini hanya terkait sempurna atau kurang sempurnanya sholat. Berdasarkan pemikiran itu yang didukung dengan payung hukum, mantap. Mereka menjalaninya sedekap tidak pada dada tetapi pada hati. Jagalah hati daripada jaga jantung. Mungkin Masya Allah, ya Allah, kalau pikir-pikir ijtihad ini masih keliru, ya mudah-mudahanlah diampuni oleh Allah, lumayan masih dapat satu pahala. Siapa tahu benar, maka dijanjikan 2 pahala sesuai dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita kan menimbang-nimbang. Oh, dalil yang berbuat begitu begini. Oh, dalil yang begini gini. Setelah ditimbang-timbang, kapan ya kita coba cari yang roji, kita coba cari yang lebih mantap. Bahasa Al-Qur'annya ahsanahu fayattabi'una ahsanahu alladzina yastami'unal qawla. Dengar sana, dengar sini, sharing sana, sharing sini. Fayattabi'una, punya karakteristik mau mengikuti ahsanahu, mana pendapat sekian itu yang lebih dekat, yang lebih bagus, gitu. Itu ceritanya. Padahal dalil yang spesifik sedekah itu yang sahih ala sodri, ditemukan ala surah pada pusar, sayang hadisnya dhaif. Nah, kalau dalam satu kasus ini ada yang sahih, ada yang dhaif, ya mendingan cari yang sahih. Jadi ulama hadis itu cerdas. Dalam kasus yang tidak ditemukan hadis sahih, ya mendingan pakai hadis dhaif.
Maka slogan mereka itu dalam kasus darurat seperti ini, hadis dhaif lebih baik daripada fatwa ulama. Kenapa? Hadis dhaif masih ada cantolan dengan Rasulullah. Sementara fatwa ulama itu murni kemampuan intelektualnya. Gitu. Sebab mohon maaf, akan kita temukan nanti dalam satu kasus kita tidak menemukan hadis yang sahih. Saya teringat diskusi dengan teman-teman yang di Bangil itu. Hasil penelitian itu semua hadis, 4 hadis tata cara sujud mendahulukan lutut dhaif semua gitu. Lah tata cara sujud mendahulukan tangan 3 hadis itu dhaif semua gitu. Itu hasil penelitian mereka. Terus saya tanya, loh, kalau semuanya dhaif, terus gimana sujud kita? Kok jawabannya terserah. Mau dulukan lutut atau mau dulukan tangan. Loh, kalau kedua-duanya sahih kan boleh pilih. Mengangkat tangan setantang pundak sahih. Dekat daun telinga sahih. Karena sama-sama sahih boleh pilih. Tapi mestinya sama-sama dhaif, keduanya tidak boleh dipilih gitu. Emosi. Kalau Ustadz bisa sujud mendahulukan kepala, silakan. Loh, lah sirkus. Itu permasalahannya. Maka nanti misalnya kita baca Sunan Tirmidzi, dalam kasus enggak ditemukan hadis sahih, Tirmidzi kasih komentar, ahsanu syai'in fi hadzal bab hadis fulan. Kalau diterjemahkan secara harfiah, paling hasannya hadis dalam kasus ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh fulan. Itu tidak otomatis hadisnya hasan, enggak. Sama-sama dhaifnya, tapi yang lebih lumayan. Nah, kata-kata ahsan di sini bukan statusnya hadisnya hasan, dhaif tapi lebih lumayan. Nah, gitu. Karena dhaif itu peringkatnya macam-macam. Nanti ada sampai dhaif jiddan, bahkan sampai nanti hadis palsu. Itu ceritanya begitu. Kadang-kadang Tirmidzi memberi istilah asahhu syai'in fi hadzal bab. Orang yang tidak mengerti ilmu hadis berarti paling sahihnya dalam kasus enggak. Kalau diteliti sama-sama dhaif, tapi yang lebih lumayan adalah hadis yang diriwayatkan fulan gitu. Kalau meminjam istilahnya Ibnu Hajar misalnya, walsani arjah, hadis dengan sanad yang kedua itu lebih rojih, lebih kuat. Belum tentu hadisnya sahih atau hadisnya hasan. Supaya kita paham seperti itu. Nah, kalau ada yang sahih, ngapain gunakan hadis yang dhaif? Lah kalau kedua-duanya dhaif, ya tentunya kedua-duanya tidak bisa diamalkan. Ini kelemahan. Yang ngotot tidak boleh berdalil kecuali dengan hadis yang sahih. Ya Anda tidak bisa sujud karena tidak menemukan hadis yang sahih.
Itu ceritanya untuk menembus kacamata seperti ini. Masya Allah, dulu itu ada yang kaidah berpikirnya tidak akan menggunakan hadis kecuali yang sahih. Di lapangan susah banget mencari detail-detail syariat. Kita ini mencari hadis yang betul-betul sahih. Maka dalam sholat itu lebih banyak hadis hasannya daripada hadis yang sahih. Hadis hasan itu di bawah hadis sahih. Berubah slogannya, tidak lagi menggunakan istilah hanya hadis sahih, tapi diganti menggunakan hadis makbul. Berubah sudah. Kalau makbul, satu, sahih li dzatihi makbul. Dua, sahih li ghairihi makbul. Tiga, hasan li dzatihi makbul. Empat, hasan li ghairihi juga makbul. Yang pro dan kontra hadis dhaif. Itu ceritanya, selalu berkembang pemikiran ini. Maka ditimbang-timbang sama-sama dhaifnya, siapa tahu ada yang lebih lumayan, itu yang dijadikan pegangan hukum. Alhamdulillah, karena ditemukan yang namanya hadis yang sahih ala sadri, mendingan kita menggunakan hadis ini. Problemnya memahami ala sadri. Kenapa? Karena ala itu bisa berarti di atas. Al-qolan suatu ala roksi. Kopia ini berada di atas kepala. Kalau ada jaraknya fauqa. As-saqfu, atap ini ala roksi karena ada batasnya. Tapi kata Allah bisa berarti pada. Al-mirwah, AC, alal haid, nempel pada dinding gitu. Apalagi misalnya as-sa'ah, jam, nempel pada dinding, bukan di atas dinding. Jadi Allah itu punya makna begitu. Dampaknya apa? Kita saksikan teman-teman kalau sedekap itu Allahu Akbar. Nah, bukan pada dada, tapi di atas apa? Dada. Ini namanya wilayah menerjemahkan, wilayah memahami. Lah wilayah memahami itu bagian dari ijtihad. Kalau ini bagian ijtihad, berarti wilayah kira-kira gitu. Maka karena wilayah kira-kira haram klaim pendapatnya sendiri yang paling benar, apalagi sampai menyalahkan orang lain. Itu kesombongan intelektual. Nah, bagi yang memahami Allah, maka mendekapnya itu pada dada. Allahu Akbar. Ini pun wilayah ijtihad, wilayah kira-kira. Kalau ingin tahu benar yang benar, ayo kita telepon Rasul gitu. Berapa HP-nya Rasul? 007 James Bond. Itulah ceritanya. Pada wilayah ijtihad ini mestinya diakhiri dengan wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu yang paling benar yang mana. Apakah yang paling benar diterjemahkan di atas
Atau yang paling benar diterjemahkan pada. Saling mendoakan gitu loh. Biar kita ini akrab, ukhuwah jadi terjalin. Nah kalau saling menyalahkan, ya sudah. Dulu teman, sekarang jadi apa? Lawan gitu. Dulu masih mau ngaji, sekarang enggak mau ngaji. Gara-gara sudah dianggap bukan teman lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka setiap pertanyaan yang diajukan Ustaz, terus yang benar mana? Saya selalu menjawab wallahu a'lam. Karena apa? Kira-kira saya bisa benar, bisa apa? Salah. Itu ceritanya. Nah, menggambarkan yang soleh ternyata sulit juga. Biar cocok dengan sendekapnya Rasul itu gimana ya? Gitu. Makanya nggak usah kaget kalau kita di warning oleh Rasul. Innakum latusalluna sholatan fala tuktabu lakum syai'a. Kalian memang sholat tapi tidak dapat pahala apa-apa kecuali 1/10-nya. Alhamdulillah. Atau mungkin 1/9-nya tambah banyak dikit, atau 1/8-nya. Syukurlah kalau sampai separuhnya. Alhamdulillah tambah maksimal. Ya mungkin sedekah kita belum soleh, belum cocok, akhirnya dikurangi pahala ini karena ini bukan termasuk rukun. Kalau termasuk rukun malah membatalkan sholat, karena ini termasuk sunnah-sunnahnya. Maka kalau keliru dikorting pahala kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wilayahnya sah, pahalanya yang kurang maksimal. Masya Allah. Ini mempertajam bagaimana karakteristik amalan yang saleh. Nah kebetulan ayat ini juga menyangkut, mohon maaf Bapak, sering kita ini mungkin punya pemikiran cinta Rasul itu adalah memuji. Ayat sebelumnya kan begitu, sering memuji. Pujian itu boleh kalau dalam batas kewajaran. Tapi kalau sudah keterlaluan, itu yang bahaya. Sampai bisa bayangkan kalau sampai memuji saya melebihi kodrat saya sebagai manusia. Itu bisa pengkultusan itu nanti gitu. Maka dicarikan jalan keluar. Kalau inti betul-betul cinta Rasul, ikuti yang namanya Rasul. Pasti kamu akan dicintai oleh Allah. Maka orang ahli syariat itu Pak, hakikat cinta itu yang mengikuti tuntunan Rasul, biar amalannya jadi amalan yang soleh. Itu ceritanya. Sampai ada warning loh Pak. Warning dari Rasul, afu fi wajahil maddahinat turab. Ciprati wajah orang yang suka memuji-muji kamu dengan debu. Dulu dengan debu Pak, sekarang dengan remason. Cek menang gitu loh. Pas nyambel dipuji-puji teplok ono sambel, cek menang gitu. Karena kita ini mohon maaf, kalau terlalu banyak dipuji, kadang-kadang sum'ah Pak, itu pun sudah tidak baik. Apalagi meningkat menjadi takabur, sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang paling ditakuti Rasul itu kan itu Pak. Kenapa sih Isa dulu sampai dikultuskan? Ya gara-gara terlalu dipuji.
keluar dari kodratnya sebagai manusia sampai dijadikan sebagai anak Tuhan. Subhanallah. Uzair juga begitu, Pak. Oleh orang Yahudi dipuji habis-habisan sehingga dikuduskan sebagai anak Tuhan. Itu sebabnya jangan kaget kalau ada hadis la tusayyidni fa inna sayyid Allah. Jangan kamu panggil saya sayyid. Panggilan itu hanya layak untuk Allah. Makanya dalam bacaan sholawat yang dibimbing oleh Rasul tidak ada kata-kata sayyid. Saya kumpulkan 17 bacaan sholawat yang dibimbingkan langsung oleh Rasul, tidak ada kata-kata apa? Sayyid. Itu ceritanya begitu. Ini nanti pemahamannya bergeser. Yang tidak boleh itu kalau sayyid pengkultusan. Tapi kalau sayyid hanya penghormatan, masa nggak boleh gitu loh. Karena yang namanya kata sayyid itu terjadi reduksi. Wong laki-laki biasa dipanggil sayyid. Kalau perempuan dipanggil siti. Siti itu dari kata sayyidati. Nah, kalau manusia teman-teman boleh dipanggil sayyid, masa demi menghormati Rasul tidak boleh. Nah, itulah yang namanya bahasa sering terjadi reduksi. Maka kalau di dalam tauqifiyah mohon untuk tidak dimodifikasi. Membaca sholawat di dalam sholat, tolong jangan dimodifikasi. Azan tolong jangan dimodifikasi. Jangan sampai untuk menghormati Rasul asyhadu anna sayyidana wa habibana wa jangan. Yang dibimbing oleh Rasul asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu, Pak. Dan tolong nanti membaca ayat di dalam Quran kata Muhammad waktu sholat jangan ditambah sallallahu alaihi wasallam begitu. Kadang-kadang kita baca in hadza la fil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam kan gitu. Nanti baca kata Muhammad wa ma kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya masalah tauqifiyah. Enggak boleh ada rekayasa, enggak boleh ada modifikasi, enggak boleh ada kreasi, harus plek kayak tuntunan Rasul. Jadi ayat ini mempertajam yang diinginkan oleh Allah ittiba, mengikuti apa yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasul. Lah dalam rangka seperti ini, Pak, butuh tenaga, butuh keilmuan, Masya Allah. Itu baru syarat yang pertama. Lah syarat yang kedua, ini wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, yang dikenal dengan syirik ubudiyah. Lawannya syirik ubudiyah berarti tauhid ubudiyah. Ini yang paling rawan. Sebab kalau uluhiyah itu iblis masih tauhid loh, Pak. Iblis itu percaya Allah itu esa. Percaya. Tauhid rububiyah pun percaya bahwa iblis itu yang menciptakan Allah, percaya. Dia diciptakan dari api, percaya, Pak. Itu namanya tauhid rububiyah. Sampai orang kafir pun di dalam Al-Quran kan dijelaskan, fa idza sa'altumuhum
man khalaqas samawati wal ard sayaquluna Allah. Itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jadi wilayah tauhid uluhiyah mereka masih percaya. Tauhid rububiyahnya pun mereka juga masih percaya. Ini yang sulit membedakan tauhid ubudiyah. Ini yang kadang-kadang kita terjebak tidak dalam tauhid tetapi dalam kesyirikan. Saya kasih contoh yang sederhana. Sudah belajar meneladani sholat Nabi, mudah-mudahanlah 99,999% cocok. Mudah-mudahan soleh. Pas sholat Pak, jenenge setan yang ngono khusuk ngono ya Pak gitu. Kenapa? Sisi kanan saya calon mertua gitu. Oh berarti niatnya bukan untuk Allah semata, nyelindung untuk orang lain. Ini namanya syirik. Mestinya hanya untuk Allah, nyelindung untuk orang. Maka riya itu dinamakan syirik gitu. Sampai datang ke masjid ada kotak infak lain loh, koin katakanlah 500 dengan 1000 lain loh Pak. Yang dimasukkan bukan yang 500 tapi yang 1000. Antep ya Pak ya. Lah memasukkannya ambek disawat nom, ikhlas aku. Ikhlas aku. Wong kaget. Lisan boleh mengatakan ikhlas. Siapa yang akan memberikan kesaksian kalau kita ini orang ikhlas? Mestinya wong ikhlas itu gak ngomong bro. Saking takut gak dikarani gak ikhlas, ngaku-ngaku apa? Ikhlas. Itu contoh yang sederhana. Ceramah seperti ini Pak, untuk Allah iya, tapi nyelendong biar dipuji orang, syirik lagi. Ini tantangan yang paling berat. Ini jadi rangkaian syarat itu makin lama nggak makin gampang, makin lama makin sulit. Mudah-mudahan dengan aturan seperti ini kita selalu sadar kalau saya syirik, percuma ibadat kita nggak diterima oleh Allah. Latihan kita harus ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dua syarat terpenuhi, mudah-mudahan diridhoi amalan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.